Magdalena Amanda akan membawakan renungan pada malam hari ini. Sebelum memulai renungan kita pada malam hari ini, hendaknya kita berdoa bersama-sama. Allah Bapa yang Maha Baik, terima kasih karena Engkau sudah menyertai kami dari pagi tadi hingga malam hari ini ya Tuhan. Sekarang kami akan mendengar sedikit dari firman-Mu, kiranya Engkau memberkati tanah hati kami, sehingga tanah hati kami menjadi subur dan firman yang Engkau taburkan dalam hati kami dapat menjadi rema dan nama Tuhan dipermuliakan dalam hidup kami. Terima kasih Tuhan. Haleluya. Amin. Renungan pada malam hari ini berjudul Harapan dan Masa Depan, yang saya ambil dalam Mazmur 37 ayat yang ke-37. Demikianlah firman Tuhan. Perhatikanlah orang yang tulus dan lihatlah kepada orang yang jujur, sebab pada orang yang suka damai akan ada masa depan. Masa depan ada pada 3 kriteria orang, yaitu orang yang tulus, orang yang jujur, dan orang yang suka damai. Orang yang tulus dapat kita lihat pada kisah Ruth ya. Ruth itu punya hati yang tulus mengasihi mertuanya. Padahal pada saat itu mertuanya sudah tidak punya apa-apa lagi dan Ruth tidak punya harapan untuk terus mengikuti mertuanya yaitu Naomi. Cinta Ruth kepada mertuanya tidak ada pamrih, tidak ada sesuatu yang diharapkan. Karena Ruth punya hati yang tulus, sehingga ia bisa diberkati Tuhan dengan dapat menikah dengan Boaz. Jadi dia mempunyai masa depan. Lalu yang kedua adalah orang yang jujur, yang dapat kita lihat pada kisah Para Rasul 5 ayat yang ke-1 sampai yang 11. Kisah seorang yang bernama Ananias dan Safira yang menjual sebidang tanahnya. Demikianlah firman Tuhan. Ada seorang yang lain bernama Ananias. Ia beserta istrinya Safira menjual sebidang tanah. Dengan setahu istrinya, ia menahan sebagian dari hasil penjualan itu dan sebagian lain dibawa dan diletakkannya di depan kaki rasul-rasul. Tetapi Petrus berkata, Ananias, mengapa hatimu dikuasai iblis, sehingga engkau mendustai Roh Kudus dan menahan sebagian dari hasil penjualan tanah itu? Selama tanah itu tidak dijual, bukankah itu tetap kepunyaanmu? Dan setelah dijual, bukankah hasilnya itu tetap dalam kuasamu? Mengapa engkau merencanakan perbuatan itu dalam hatimu? Engkau bukan mendustai manusia, tetapi mendustai Allah. Ketika mendengar perkataan itu, rebahlah Ananias dan putuslah nyawanya. Maka, sangat ketakutan semua orang yang mendengar hal itu. Lalu, datanglah beberapa orang muda. Mereka mengapani mayat itu, mengusungnya keluar dan pergi menguburnya. Kira-kira 3 jam kemudian, masuklah istri Ananias. Tetapi ia tidak tahu apa yang telah terjadi. Kata Petrus kepadanya, katakanlah kepadaku, dengan harga sekian tanah itu kamu jual? Jawab perempuan itu, betul sekian. Kata Petrus, mengapa engkau berdua bersepakat untuk menjumpai Roh Tuhan? Lihatlah orang-orang yang baru mengubur suamimu berdiri di depan pintu dan mereka akan mengusung engkau juga keluar. Lalu rebahlah perempuan itu seketika itu juga di depan kaki Petrus dan putuslah nyawanya. Ketika orang-orang muda itu masuk, mereka mendapati dia sudah mati, lalu mereka mengusungnya keluar dan menguburnya di samping suaminya. Maka sangat ketakutanlah seluruh jemaat dan semua orang yang mendengar hal itu. Amin. Ananias dan Safira adalah contoh orang yang tidak jujur. Mereka bersekongkol mendustai Roh Kudus dengan menahan sebagian dari hasil penjualan tanah, sehingga mereka tidak punya masa depan karena mereka sudah meninggal. Lalu yang ketiga adalah orang yang suka damai. Dapat kita lihat pada Kejadian 26 ayat yang ke-1 sampai 31. Karena ayatnya panjang, jadi teman-teman bisa membaca dulu dan saya akan menjelaskannya. Ishak memilih untuk damai dengan orang yang mencari perkara kepadanya, karena orang Filistin sangat iri kepada keberhasilan Ishak sehingga mereka mengubur sumur yang sudah digali oleh Ishak. Karena Ishak ini orang yang suka damai, sehingga ia memilih tidak untuk mencari perkara kepada orang Filistin. Malam ini kita diingatkan oleh firman Tuhan akan masa depan ada pada kehidupan kita. Kita mau belajar menjadi orang yang tulus, orang yang jujur, dan orang yang suka damai. Sekian renungan kita pada malam hari ini. Mari kita tutup dalam doa. Tuhan Yesus, kami sudah mendengar sebagian dari firman Tuhan.
Kiranya apa yang sudah kami dengar dapat menjadi rema dalam kehidupan kami. Dan nama Tuhan dipermuliakan Tuhan. Dan sekarang kami akan beristirahat, kiranya Engkau menyertai kami selama tidur malam, sehingga besok bisa bangun pagi dengan sehat. Terima kasih Tuhan, doa yang jauh kurang sempurna ini kami haturkan kehadirat-Mu, demi Kristus Tuhan kami. Amin.